ambil di sini ya, gini ya. Kita langsung masukkan di sini, teman-teman. Masukkan. Oke. Ya. Satu ya. 1 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Balik lagi di channel Tani Mudaku. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman yang baru mampir di channel Tani Mudaku. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari Tani Mudaku, karena setiap kita bertani di lahan dari 1 sampai ke sekarang mau ke 8, kita selalu mereview, kita selalu memperlihatkan perkembangan dari tanaman dan sampai ke arah panen. Jadi teman-teman bisa tahu dosis pengkocoran, dosis pemupukan, dosis penyepraian, dan juga pupuk-pupuk yang saya gunakan untuk memaksimalkan pemeliharaan jagung dan juga mendapatkan hasil yang maksimal daripada besar tongkol dan juga bobot daripada biji jagungnya. Terkhusus biasanya saya membahas tentang jagung dan juga padi ya, karena saat ini saya lebih banyak garapannya di jagung dan juga di padi. Padi berhasil cuma 1 sih, jagung lebih banyak sih gitu. Oke teman-teman, jadi ini yang teman-teman lihat di belakang teman-teman ini adalah lahan garapan ke-7. Kebetulan ini milik orang tua ya, milik orang tua, walaupun petakannya nggak terlalu lebar. Yang sempat di video review yang lalu atau video yang lalu itu saya membahas ini menggunakan pupuk fermentasi, pupuk Ponska yang difermentasi, dan saya memupuk selebar ini hanya menggunakan 2 gelas ya. 2 gelas untuk 1 jerigen, dan kemarin habis 4 gelas untuk lahan selebar ini gitu. Tetapi saya harus mengungkapkan jujur ya, karena saya juga nggak mau bereksperimen terlalu jauh kalau hasilnya jelek gitu kan ya. Kalau hasilnya jelek, walaupun saya sudah ukur dengan TDS meter, ppm-nya 2500-an gitu kan ya. Tapi ternyata setelah saya lihat di perkembangan sampai hari ini tuh 26 HST ya teman-teman. Itu memang perkembangan yang besar ada ya, yang besar ada banyak, tapi yang kecil juga banyak ya. Jadi secara pertumbuhan tidak serempak. Biasanya saya ya kalau menggunakan dosis yang sesuai itu biasanya serempak semua, besar ya besar semua. Kalau misalkan belum besar ya belum besar semua gitu loh. Nah, untuk yang khusus yang lahan ke-7 ini yang kemarin di 12 HST, 10 atau 11 HST itu saya melakukan pengkocoran. Pertama menggunakan dosis pupuk Ponska fermentasi. Itu saya lihat di 26 HST ini banyak sekali jomplang ya. Banyak yang besar, banyak yang kecil gitu kan. Jadi nggak serempak tumbuhnya. Jadi di pengkocoran kedua ini saya kembalikan ke dosis awal lah. Daripada nanti panennya kurang gitu kan. Daripada saya memutuskan untuk bereksperimen tapi panennya kurang, mending saya kembalikan ke dosis awal dengan harapan ataupun dengan memaksimalkan ini yang kurang besar-besar batangnya ya kita kocor lebih banyak agar bisa memacu pertumbuhan. Dan saya menggunakan ini juga ya teman-teman ya. Ini air jagaba. Air jagabanya saya sudah siapkan 4 liter ya. 4 liter ini untuk 2 kali penyepraian ya. 1 kali penyepraian, mohon maaf. 1 kali penyepraian ya. Karena ini saya butuh sekali yang namanya pertumbuhan cepat, karena air jagaba ini berfungsi juga untuk mempercepat pertumbuhan daripada tanaman gitu ya. Nah gitu. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk yang dosis kedua ini teman-teman ya, dosis yang kedua ini, lahan selebar ini saya hanya membutuhkan ini, segini. Segini. Ini di dalamnya adalah pupuk Ponska 1 gayung kurang dengan pupuk urea setengah gayung ya. Saya ulang, 1 gayung kurang dengan setengah gayung urea ya. Gitu teman-teman. Ini untuk dosis 2 kali pengkocoran ya. Mungkin ini saya akan ambil, jadi setiap untuk pengkocorannya itu saya ambil 1,5 sampai 2 gayung, 1,5 sampai 2 gayung larutan dicampurkan dengan jerigen 20 liter yang di belakang teman-teman yang hitam ya. Gitu ya. Jadi dosisnya tadi saya sebut ya. Kalau untuk air jagaba ini saya gunakan untuk penyepraian ya. Kalau untuk yang ini ya, kalau yang ini saya gunakan untuk nanti pengkocorannya. Jadi pengkocoran saya menggunakan ini dengan dosis 1,5 gayung sampai 2 gayung per jerigen kocor. Gitu teman-teman ya. Oke. Saya lanjut
Selain daripada pengkocoran, saya juga akan melakukan penyepraian dan kebetulan hari ini tuh silikonnya habis ya. Jadi saya pakai merek dagang punya Danke. Sebenarnya ini lebih lebih cocok untuk kayak tanaman cabe, untuk bawang gitu ya, ulat grayak. Tapi saya lihat di sini juga bisa untuk ulat grayak dan sistemik juga. Jadi ya udahlah saya pakai ini aja Danke karena silikonnya habis kebetulan ya. Gitu. Jadi untuk insektisidanya saya pakai Danke, cuma Danke aja. Terus untuk perekat saya menggunakan Mama Lemon ya. Ya, Mama Lemon. Terus ada biasa saya gunakan Ultradap. Dosisnya teman-teman bisa nanti pakai 3 sendok makan ya untuk satu tangki spray ya. 3 sendok makan. Nah, terus apa lagi? Daun. Secara daun ini sudah bagus, jadi saya tidak akan tambahkan hasil daun ya. Daun sudah bagus di angka 1, 2, 3, 4, 5, di angka 5 sampai 6 gitu ya, 5 sampai 6. Cuman ini memang kita fokuskan untuk yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil ini kita pacu biar bisa mengejar kakak-kakaknya yang sudah besar ya. Kita pacu gitu loh dengan apa tadi air jaga bisa ya. Terus sebenarnya ada pupuk 16-16 ya, saya belum belum spill ya. Ini di dalam sini ya. Pupuk 16-16 ya. Untuk juga penyeimbang pupuknya yang kita akan gunakan untuk penyepraian gitu teman-teman ya. Jadi memang awalnya saya memang berencana di lahan ini tuh jadi eksperimen mau kocor 1, kocor 2, grandul 3, kocor 1, kocor 2 lah ya. Itu saya mau pakai pupuk fermentasi. Tapi kalau saya lihat gitu kan secara nyatanya ya, daripada nanti saya membuat konten ataupun membuat review tapi membodohi publik ya, mending saya ngomong apa adanya bahwa ternyata dengan pupuk Ponska fermentasi yang saya terapkan dengan saya ukur ppm-nya itu tetap hasilnya kurang maksimal. Entah itu dari sisi tanahnya yang kurang bagus atau dari sisi benih yang kurang cocok atau memang sebenarnya memang itu kurang nutrisi dari tanaman. Saya kurang tahu. Jadi saya tidak mau meng-chat bahwa ini kurang bagus untuk fermentasi. Tidak, saya intinya ini ya mungkin tanahnya kurang kurang subur saja gitu. Kemarin padahal saya sudah ukur untuk apa namanya? Untuk pH tanahnya ya. Ini saya belum tancapkan ya. Saya mohon maaf lupa. Biasanya saya selalu menancapkan untuk pH tanah ya, pH tanah di lahan garapan sebelum saya melakukan penyepraian atau pengkocoran. Saya mau ngecek kondisi tanahnya itu bagus atau tidak gitu kan. Dan mungkin kalau yang saya amati, kenapa ini bisa ada yang kecil, bisa ada yang besar gitu kan. Faktor utama yang saya garis bawahi karena dari mulai pengkocoran kemarin di 12 HST atau 11 HST sampai dengan hari ini itu hujan itu sangat minim sekali. Bahkan hanya ada gerimis-gerimis, nggak ada hujan malah, hanya gerimis-gerimis. Bahkan saya aja menanam jagung di lahan pertama yang sudah panen terus saya tanami lagi. Itu hari ini H4 HST memang sudah ada yang nyongok dari tanah gitu kan. Tapi memang rintik hujannya sangat minim sekali. Jadi mungkin di lahan ini tuh memang kekurangan air karena memang awalnya di sini tuh lahan eh, tanahnya itu kurang bisa menyerap air ya. Jadi kalau lahan persawahan kan biasanya keras tapi di bawahnya basah. Kalau di sini tuh keras tapi di bawahnya nggak bisa basah. Jadi nggak bisa nahan air di dalam tanahnya ya lah ya. Gitu. Itu mungkin yang menyebabkan ada kekurangan air di dalam tanah. Jadi ada yang kecil, ada yang besar gitu. Tapi karena menurut saya juga kalau kita tidak menanggulangi ini secara cepat, itu dengan mengembalikan dosis nutrisi yang dibutuhkan tanaman malah nanti endingnya malah tambah jelek gitu. Walaupun di sini jarak tanam itu teman-teman saya pakai ada yang 1 meter nih. Ini yang sudah terkena ya mungkin di angka 30% lah. 30% itu tanaman terserang urat gaya. Karena di penyepraian di 11 AST itu saya hanya menggunakan regen dan hari ini saya hanya menggunakan Danke. Ini nanti takarannya 2 sendok makan ya. 2 sendok makan untuk 1 tangki jerigen ya spray ya. 2 sendok makan barangkali teman-teman nanti malah bingung bertanya-tanya itu takarannya berapa gitu. Saya ulang ya. Ini 2 sendok makan, ini 3 sendok makan ya. Kalau teman-teman pakai gandesel buah 1,5 sendok saja. Kalau buah gandesel daun mohon maaf. Kalau gandesel daun 1,5 sendok saja kalau daunnya itu dirasa sudah mulai pada hilang sama ulat grayak gitu. Ya.
Terus kalau NPK 16-11 karena ini di pengkocoran kedua, misalkan maksimal 1,5 gelas atau sampai 2 gelas atau ya 1 gelas lah, minimal 1 gelas pas gitu. Gelasnya agak besar ya, jangan yang kecil banget gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau mau bertani saran saya ini tuh wajib, satu wajib ini untuk masa generatif masa vegetatif ya, masa vegetatif dari, mulai penanaman sampai ke arah mau menuju ke pembungaan harus pakai ini. Nanti kalau sudah mulai ke menuju pembungaan nanti teman harus pakai MKV ya, unsur P-nya itu lebih banyak dan unsur K-nya juga ada. Nah kalau ini unsur P-nya itu di angka 60% ya. Jadi kalau nanti MKV kita lebih memanfaatkan untuk unsur K-nya ya. Terus nanti teman-teman juga kalau misalkan sudah menuju panen bisa menggunakan KCL ya. Daripada teman-teman beli pupuk-pupuk yang mahal-mahal, beli KCL yang cair aja buat tambahan nutrisi untuk unsur K-nya gitu, unsur kaliumnya ya, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Dan sekali lagi bahwa di tanaman jagung saya entah di lahan 1 sampai ke lahan ke-8 ini, yang 8 belum saya tanami ya. Karena dari kemarin saya nanam di lahan ke-1 ya, terus juga ini juga masih ada PR di lahan ini belum saya kocor, di lahan ke-6 juga belum saya spray dengan menggunakan KCL ya. Karena ini sudah 46 hari ya, di lahan ke-6 46 hari, 50 hari harusnya sudah mulai arah ke pembungaan. Jadi saya harus segera melakukan penyemprotan KCL untuk memaksimalkan unsur K-nya gitu. Teman-teman kalau misalnya bertani jangan lupa harus pakai ini ya, air Jakaba teman-teman ya, Jakaba. Sayang kalau teman-teman nggak pakai ini ya. Ini adalah organik yang menurut saya luar biasa karena saya sudah praktekkan. Kalau lahan pertama belum, lahan ke-3 sampai ke-7 ini ya, ke-3 sampai ke-7 ini saya pakai ini terus ya. Saya pakai ini terus. Biangnya ini sudah lumayan banyak, ada 1 jerigennya. Jadi setiap kali saya pengkocoran, setiap kali penyepraian saya pasti tambahkan air Jakaba ini ya. Cara bikinnya simple, teman-teman mintain aja air leri atau air cucian beras di tetangga teman-teman, ada 10 rumah mintain air lerinya semua, tampung dalam 1 jerigen ataupun 1 tangki ember wadah, ember besar ya, yang bisa ditutup ya. Tutup di situ, biarkan 1 bulan, nanti sudah berjamur, kalau sudah berjamur teman-teman bisa panen. Dan kalau sudah berjamur teman-teman tinggal setiap hari masukkan air leri ke situ, nanti diambil air leri itu diambil lagi. Itu sudah jadi Jakabanya. Kalau untuk bunganya ya, bukan bunga apa sih namanya ya. Ya intinya kalau sudah mulai muncul akar-akar di airnya itu berarti Jakabanya udah banyak ya, bakterinya banyak. Ya. Bakteri fotosintesis, bakteri untuk penggebur tanah, bakteri untuk mencegah patogen, bakteri untuk juga baik untuk pertumbuhan tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi itu. Oke teman-teman. Jadi nanti saya akan spill juga untuk dosis-dosisnya teman-teman stay tune aja di channel Tani Mudaku. Nanti saya akan spill cara pelarutannya dan nanti saya akan spill juga cara penyepraiannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum share, ayo di subscribe dulu channel Tani Mudaku. Insya Allah ini adalah channel yang edukatif ya, memberikan informasi yang nyata, real ya. Karena ilmu pertanian itu ilmu eksak ya. Jadi ilmu yang harus diterapkan baru ketahuan hasilnya gitu kan. Bukan ilmu yang hanya teori kita bicara unsur K-nya butuh sekian, memang benar. Tapi kalau misalkan di unsur tanahnya sendiri itu memang ya beda-beda antara lahan saya dengan lahan teman-teman di rumah ataupun di pekarangan teman-teman atau di lahan garapan teman-teman pasti berbeda ya. Kadar pH tanah, kadar unsur hara dalam tanah itu pasti berbeda-beda. Jadi saya selalu menekankan ketika teman-teman mau menggarap tanah atau menanami tanaman jagung ataupun padi, cek terlebih dahulu kadar pH tanah, cek dulu kondisi tanahnya itu bagus untuk menahan air atau tidak gitu kan. Kalau misalkan kayak persawahan biasanya biarpun dia kering ya, kering bekas persawahan biasanya kalau dipacul ya, dicangkul itu dalamnya masih ada tanah yang lembab. Berbeda dengan tanah yang biasanya tuh yang kayak pasir-pasir gitu ya, yang kayak pasir-pasir gitu yang di pinggiran jalan. Itu memang ketika hujan bener-bener tanahnya tuh meruwul, bahasanya meruwul ya. Meruwul tuh kayak gini nih teman-teman ya. Meruwul tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, meruwul banget ya kalau kena hujan. Tapi ketika
hujannya nggak ada, itu kita cangkul pun di dalam itu kering ya. Sampai di angka kadang 25 cm itu masih kering ya. Berbeda yang di persawahan kadang kalau nggak kemaraunya terlalu panjang ya, itu biasanya di dalam tuh masih masih agak basah. Gitu. Itu intinya unsur airnya masih ada lah di dalam tanah gitu. Jadi saya nggak mau bicara bahwa harus pakai dosis seperti ini, harus pakai enggak. Yang penting diperhatikan juga kondisi tanah, kondisi pH tanah, dan juga untuk nutrisinya cukup atau tidak. Jadi saya menggunakan pupuk kocor ini fungsinya ya agar di dalam tanah tuh si tanaman itu bisa langsung nyerap nutrisinya. Berbeda kalau kita menggunakan pupuk grandul. Pupuk grandul bagus ketika musim hujan ya. Kalau musim hujan ya saya sarankan pakai pupuk grandul gitu. Yang penting dipanja ataupun pupuknya itu jangan ditebar ya, tapi dipanja dulu terus ditaruh di lubangnya terus kita tutup ya agar nanti ketika kena hujan itu juga nggak luntur ya. Lunturnya itu nggak ke samping-samping gitu, tapi tetap ke dalam tanah di sekitaran tanaman gitu teman-teman ya. Karena ini musimnya kadang hujan, kadang enggak, ya saya pakainya kocor, gitu teman-temannya. Oke, jadi gitu. Nah ini, ya Allah pH tanahnya saya sampai lupa, saya sampai lupa ya pH tanahnya. Soalnya ini kalau ditancap itu pasti ukurnya bagus di angka 6,5, 6,7 gitu kan. Tapi kalau sudah agak lama biasanya dia akan turun jadi 6,2, 6,3 gitu ya. Jadi memang harus ditunggu, nggak bisa langsung karena alatnya alat murah ya. Nggak yang alat berjuta-juta, ini alatnya alat murah, jadi ya kita harus nunggu dulu, sabar dulu lah ya teman-teman ya. Saya akan sambil nunggu ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa komentar di channel Tani Mudaku, ayo kita sharing tentang pertanian, tentang terkhusus untuk penanaman jagung, terkhusus untuk penanaman padi ya. Kalau di tanaman padi yang saat ini sudah mulai kembungan, alhamdulillah ya belum ada serangan orang, belum ada serangan tikus. Kemarin sempat ada, tapi sudah saya tanggulangi dengan 3 metode sekalian. Satu dengan oli, yang kedua disemprot dengan obat, yang ketiga itu saya taruh padi yang kita campur dengan obat. Jadi 3 metode sekalian biar nggak nanggung lah gitu loh. Oke, jadi untuk pH-nya di sini teman-teman, ya, saya sudah puter-puter ya, puter-puter nih. Bagus banget. 6,7 ya. 6,7 pH tanahnya. Bagus. Besar. Karena ini kemarin baru kena hujan ya. Baru kena gerimis malam-malam tadi malam gerimis dan alhamdulillah pH tanahnya bagus. Gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk review kali ini itu dulu ya. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya channel Tani Mudaku. Nanti saya akan spill untuk dosis-dosisnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Mudaku. Oke sahabat Tani Mudaku, jadi ini adalah dosis yang saya pakai nanti untuk pengkocoran kedua di lahan ke-7 ya. Jadi saya gunakan hanya 1 gayung, malah kurang ya 1 gayungnya teman-teman. 1 gayungnya kurang ya. Kita masukkan ke sini ya. Ini untuk ponskanya ya, ponskanya. Terus untuk ureanya itu cukup setengah gayung ya. Segini kurang dikit lagi teman-teman ya, kurang sedikit lagi. Nah cukup segini ya. Oke, sudah cukup segini. Ini pun nanti akan lebih ya teman-teman ya, akan lebih. Oke teman-teman, jadi ini saya akan spill untuk dosis pengkocoran kedua ya untuk tanaman jagung usia 25 HST atau 26 HST ya. Jadi ini adalah jerigen kecil 20 liter, saya sudah isi air ya, itu sekitaran segitu tuh, kelihatan lah ya. Jadi untuk dosisnya sendiri ini ada, jadi ini untuk segini ya, bisa untuk mupuk selebar ini ya. Nah kita ambil di sini ya, gini ya, kita langsung masukkan di sini teman-teman, masukkan. Oke, karena ini pengkocoran kedua, jadi jangan hanya ambil 1 gayung, tapi kalau bisa diangkat 2 gayung. Nah nanti sisanya kita masukkan semua untuk pengkocoran yang keduanya gitu teman-teman. Nah seperti ini. Oke, nah karena ini saya lihat untuk pertumbuhannya kan ada yang tidak serempak ya, ini besar, ini besar, ini besar. Nah ini kecil ya, ini besar, ini kecil lagi tuh, yang kecil, besar, 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 besar. Ini tuh ada yang kecil-kecil juga di sebelah sana tuh ya.
Jadi saya tambahkan air jakaba ini ya, baik di pengkocoran maupun di penyepraian. Air jakabanya ini tadi saya ambil 4 liter, berarti saya ambil di sini untuk pengkocorannya saya ambil 2 liter, 2 liter. Pengkocorannya saya ambil 1 liter teman-teman, ataupun 1 gayung lah ya. 1 gayung ya teman-teman. Nah, sekian. Nah, sebenarnya ini banyak agak beresiko ya teman-teman ya. Ini aromanya lumayan teman-teman. Aromanya lumayan ya. Aromanya bikin sedep-sedep. Nah, ini isinya bakteri teman-teman. Jadi kalau setelah pakai ini diusahakan teman-teman itu mencuci tangan ya. Mencuci tangan dengan standar yang benar ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, fungsinya kenapa saya masukkan ke sini juga? Saya mau membooster tanaman jagung saya yang kerdil-kerdil ini ya. Jadi untuk yang tanaman kerdil-kerdil nanti saya akan kocorkan lebih banyak dosisnya dibandingkan yang gede ya. Gitu. Mungkin kalau yang gede itu sekitaran setengah gelas, untuk yang besarnya mungkin yang kecilnya mungkin saya akan gunakan mau 1 gelas gitu. Nah, ini pH tanahnya di angka 6,2, saya itu sudah tancapkan sekitar 1 menit yang lalu ya. 6,2 cukup bagus ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi antara yang ini ya teman-teman ya, yang ini pengkocorannya lebih banyak dengan yang ini ya. Terus untuk yang ini sedikit saja. Ini cara pengkocorannya ya. Karena ini kan selisihnya jomplang banget teman-teman. Antara yang ini sama yang ini jomplang banget. Jadi kalau memang diperlukan itu bisa nanti teman-teman kasih panjaan di sini. Panjaan, terus kasih pupuk granul sedikit ya, agar yang kecil-kecil ini terpacu teman-teman. Ya, yang dua ini lebih terpacu pertumbuhannya. Karena ini kan yang dua samping sini ini sudah besar ya, ini juga sudah besar, tapi yang tengah-tengah dua ini masih kecil gitu. Dan diusahakan ya untuk pengkocoran jangan sampai kena pupus ya teman-teman ya. Berbeda ketika penyepraian itu wajib kena pupus, tapi kalau pengkocoran ini harus di batangnya ya, di batangnya jangan sampai kena pupus ya. Diusahakan di batangnya teman-teman ya, jangan sampai di bawahnya sini gitu teman-teman. Jadi ini adalah langkah selanjutnya untuk penyepraian. Ini seharusnya saya tambahin pupuk 16-16, tapi ternyata tadi saya cari-cari di tas tidak ada, berarti ketinggalan di rumah ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, karena pupuk 16-16 hanya sebagai penyeimbang saja. Jadi yang penting teman-teman menggunakan Ultradap ya. Tapi sebenarnya 16-16 juga sangat penting sih. Nanti paling di pengkocoran ketiga, ada penggrandulan ketiga, nanti saya akan tambahkan untuk 16-16-nya. Jadi ini untuk dosis penyepraian di tahap kedua ataupun pengkocoran kedua ya teman-teman. Untuk Ultradap sendiri saya gunakan 3 sendok makan ya. 1 ya. 1 2 ya teman-teman. Dan 3, ini 3-nya kurang ya, berarti nanti kita tambahkan lagi teman-teman. Nah, bentar. Nah, 3 ya. 3 tadi kan soalnya kan agak kurang ya sendoknya. Nah, 3 sendok makan untuk Ultradap. Terus untuk dankenya, ini ya, danke ya. Dankenya ini 2 sendok makan teman-teman. Ini untuk insektisida sistemik untuk penanggulangan ulat berayak ya. 1 lagi teman-teman. 2. Oke. 2. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk menggunakan perekat ya, Mama Lemon ataupun perekat bawaan dari produk itu juga bisa, sebagai nantinya agar terkena hujan ataupun itu tidak mudah luntur ya, tidak mudah luntur kalau misalkan terkena hujan. Nah, kita pakai untuk perekatnya seperti ini teman-teman ya. Gak usah terlalu banyak banget ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Cukup segini aja udah cukup banget, malah kelebihan ya. Jadi nanti kita akan spray ini bahan-bahan yang ini tadi. Menyeprainya itu wajib terkena pupusnya ya, wajib. Kalau nggak terkena pupus 80% ulatnya nggak akan mati gitu teman-teman. Dan saya lupa belum menambahkan air jakaba. Ini air jakabanya teman-teman ya, kita tuangkan semua ke sini ya teman-teman ya, dituangkan semua. Jadi untuk air jakaba ini kan itu ada kotoran-kotorannya ya, kotoran-kotorannya ini. Untuk kotoran-kotorannya nanti disaring ya teman-teman. Kalau tidak disaring nanti berbahaya, nanti tangkinya bisa mampet teman-teman ya. Jadi ini air jakabanya tadi sekitar 1,5 liter, karena yang 2,5 liter tadi saya pakai untuk pengkocoran gitu.
Oke, habis ya? Habis atau belum? Habis. Oke. Nanti kita tambahkan air sampai dengan 15 liter. Nanti kita spraykan. Nanti saya spill untuk cara penyepraiannya. Oke teman-teman, jadi untuk cara penyepraiannya teman-teman seperti ini ya. Ini wajib terkena pupus ya, wajib terkena pupus. Dan kalau teman-teman lihat seperti yang ini kan daunnya udah pada mulai putih nih, putih. Itu terkena pupus dan terkena daunnya full ya, full, agar nanti si anakan ulat gerayak, biasanya kalau yang putih-putih kecil itu adalah anakan ulat gerayak. Jadi ini daunnya terkena full dan juga sisi pupus wajib terkena. Apalagi kalau teman-teman itu melihat tanaman yang misalkan seperti ini ya. Nih, ini pasti ulat gerayak itu ada di tengah-tengah. Jadi teman-teman kayak gini. Nah, biar nanti racunnya masuk ke dalam pupusnya gitu. Kalau yang putih ini, putih daun seperti ini biasanya adalah anakan. Jadi daunnya kena, pupusnya juga kena ya teman-teman ya. Oh teman-teman, jadi ini adalah penampakan setelah kita spray dengan insektisida Dangke dan juga tadi saya tambahkan Ultradap serta Mama Lemon ya, dan juga air Jakaba tentunya. Dan ini 10 menit setelah kita melakukan penyepraian, dan kita lihat di sini ada salah satu ulat gerayak yang lumayan besar teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah ini di tengah-tengah kita ambil ya teman-teman ya. Apakah dia sudah mulai sakaratul maut atau masih hidupkah? Nah teman-teman ya, dia sudah mulai sakaratul maut ya. Dia sudah mulai diem aja, nggak mau gerak. Biasanya kalau misalkan yang masih hidup dia masih berjoget-joget ria. Nah ini berarti dosis yang kita pakai sudah sesuai ya teman-teman ya. Tadi pakai 2 sendok makan insektisida Dangke ya, untuk jerigen kocor 20 liter, dan ini udah mau mati sih, pasti matinya gitu. Oke itu teman-teman ya, ini pembuktian untuk penggunaan insektisidanya.